perhatikan setelah kita menepuk tangan kita di atas permukaan tanah, kemudian kita apakan lagi? Kita tepuk. Nah, karena tujuan kita bertayamum bukan untuk mengotori wajah. Bukan untuk mengotori wajah. Jadi ketika banyak nempel di tangan kita, terkadang ada ulatnya, terkadang ada semutnya, ada hasyarat, ada penyengat macam-macam yang nempel, maka kita buang dulu, kita tepuk dulu. Caranya dua, boleh kita tepuk atau kita tiup. Ketika ada menempel sesuatu yang bukan debu, bukan tanah, kita tiup atau kita kibaskan. Maka sebelum kita mengusap ke wajah kita, maka kita kibaskan dulu atau kita tiup dulu. Kemudian mengusapkan keduanya ke wajah. Tepuk, boleh kita kibaskan atau kita tiup, baru diusap ke wajah. Nah, setelah wajah langsung dan kedua tangannya sampai pergelangan, bukan sampai ke siku, namun dan kedua tangannya sampai pergelangan tangan. Ini berdasarkan hadis Ammar, at-tayammum darbatun lil wajhi wal kaffaini. Tayammum adalah sekali tepukan untuk wajah dan kedua tangan. Tepuk, kita kibaskan atau kita tiup wajah, kemudian sampai pergelangan tangan, ini pergelangannya, bukan siku. Jangan sampai dikiaskan ke wudu. Kalau wudu memang sampai siku, dalilnya jelas. Namun ketika kita bertayamum, maka cukup sampai pergelangan tangan. Sampai pergelangan tangan kanan dulu, kemudian baru ke kiri. Nah, dalil yang kedua, juga hadis Ammar bin Yasir yang lainnya, di mana Nabi SAW bersabda kepada sahabat Ammar, innama kana yakfika an tasna'a hadza fadaraba bikaffihi darbatan 'alal ardi thumma nafadaha thumma masaha bihima dhahra kaffihi bishimalihi aw dhahra shimalihi bikaffihi thumma masaha bihima wajhahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Muttafaqun alaih, ya. Muttafaqun alaih maksudnya apa? Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan sahabat yang sama. Itu namanya muttafaqun alaih. Kata Rasul berkata kepada Ammar bin Yasir, cukup bagimu melakukan begini. Kemudian Nabi menepukkan kedua telapak tangan beliau ke tanah 1 kali tepukan. Sekali, kemudian mengibaskannya. Nah, karena banyaknya menempel, dikibaskan, kemudian mengusap dengan kedua punggung telapak tangan beliau dengan telapak kiri beliau, atau punggung telapak kiri beliau dengan telapak tangan beliau, kemudian mengusapkan keduanya ke wajah beliau. Nah, jadi di dua hadis ini ada dua cara. Yang pertama adalah wajah dulu, kemudian baru kedua pergelangan tangan. Kemudian hadis yang kedua dari sahabat yang sama, maka setelah kita menepukkan sekali ke atas permukaan bumi atau tanah, tangan duluan baru wajah. Nah, tangan duluan kemudian baru wajah. Jadi cara yang kedua, tepuk ke atas tanah, ya, seperti ini. Kemudian kita kibaskan. Nah, karena banyak menempel. Karena tujuan tayamum bukan untuk mengotori wajah. Ketika ada menempel tanah-tanah, ya banyak, maka kita kibaskan. Atau terkadang menempel semut macam-macam, ya kita kibaskan atau kita tiup. Nah, kemudian langsung ke pergelangan tangan seperti ini. Nah, kemudian seperti ini. Baru wajah. Jadi boleh wajah duluan, kemudian ini, atau tepuk tangan duluan, kemudian baru wajah. Boleh dengan dua cara. Perhatikan perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Beliau mengatakan, wa fihi anna tartib ghairu mushtarat fit tayammum. Kata beliau, di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa tartib berurutan bukan hal yang disyaratkan dalam tayammum. Pian boleh wajah dulu baru punggung tangan, atau punggung tangan kemudian baru wajah. Tidak disyaratkan untuk tertib. Karena Nabi pun mempraktekkan demikian dalam hadis dengan sahabat yang sama, Ammar bin Yasir
Hadis yang pertama di buku ini wajah, kemudian kedua telapak tangan. Hadis yang berikutnya punggung tangan duluan, kemudian baru wajah. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa fihi anna tartib ghairu mushtarat fit tayammum. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa tartib tidaklah disyaratkan dalam tayammum. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.